Pernah kebayang nggak, apa sih yang bakal terjadi sama lautan kita, ekosistem terbesar di bumi, kalau sampai amit-amit perang nuklir pecah? Nah, hari ini kita bakal ngebahas skenario yang jujur aja cukup mengerikan itu, tapi berdasarkan sebuah penelitian ilmiah yang benar-benar membuka mata. Di dunia sekarang ini, ada sekitar 13.000 senjata nuklir. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya. Ini adalah potensi bencana global yang dampaknya terhadap lautan akan kita bedah sama-sama. Oke, jadi begini alurnya. Kita akan lihat gimana ledakan awal bisa memicu rentetan peristiwa dahsyat yang efeknya itu bisa terasa sampai ribuan tahun ke depan, khususnya di lautan kita. Nah, semuanya itu berawal dari sini, dari sebuah konsep yang disebut musim dingin nuklir. Gimana ceritanya, perang yang mungkin cuma berlangsung beberapa hari bisa mengubah iklim planet kita secara fundamental selama 1 dekade penuh? Prosesnya ada 3 langkah. Dimulai dari ledakan di darat yang kemudian melemparkan asap dan jelaga ke lapisan atmosfer paling atas. Sampai akhirnya, jelaga itu menyebar ke seluruh dunia dan jadi semacam perisai raksasa yang ngeblokir cahaya matahari. Dan ini bukan cuma teori loh, kita sebetulnya udah pernah lihat versi mininya. Letusan gunung berapi super besar atau kebakaran hutan masif juga bisa punya efek pendinginan yang mirip, walau skalanya tentu nggak se-ekstrim ini. Oke, jadi setelah atmosfer kita jadi gelap, planet ini mulai mendingin dengan cepat. Dan hawa dingin yang menusuk dari permukaan ini perlahan-lahan mulai meresap masuk ke dalam lautan. Dampaknya itu cepat banget dan parah. Bayangin, suhu rata-rata global bisa anjlok sampai 10 derajat Celcius. Itu lebih dingin dari zaman es kecil. Permukaan laut sendiri ikut mendingin sampai 6 derajat. Ini kondisi yang belum pernah kita saksikan di era modern. Dan dinginnya itu nggak cuma di permukaan aja. Dia meresap, menembus sampai ratusan meter ke bawah, menciptakan semacam kantong air dingin raksasa yang terperangkap di kedalaman lautan selama bertahun-tahun. Para peneliti bahkan punya istilah khusus untuk ini. Zaman es kecil nuklir. Nama ini dipakai buat ngegambarin salah satu dampak paling permanen, yaitu perubahan drastis di kutub bumi. Coba lihat deh perbedaannya. Es di Arktik bisa meluas secara masif, jadi lebih tebal dan lebih luas. Dan ini bukan perubahan sementara. Kondisi baru ini bisa bertahan ribuan tahun, mengubah total garis pantai dan ekosistem di sana. Nah, ini dia bagian yang paling bikin merinding. Ternyata, bahkan setelah langit kembali cerah dan matahari bersinar lagi, lautan kita nggak bisa gitu aja kembali seperti semula. Dia terjebak. Grafik ini nunjukin alasannya. Bayangin lautan itu lagi menurunin sebuah lereng yang curam banget pas lagi mendingin. Cepet kan? Tapi pas mau balik lagi ke atas, dia nggak bisa nanjak di lereng yang sama. Dia harus lewat jalan lain yang jauh lebih landai dan panjang. Butuh waktu jauh lebih lama. Konsep ini namanya histeresis. Intinya, lautan itu punya semacam memori. Perjalanan dia menuju kondisi dingin itu diingat oleh sistemnya, dan memori itu yang bikin dia nggak bisa balik lagi ke kondisi awal dengan mudah. Dia terperangkap dalam keadaan baru ini. Jadi poin utamanya adalah lautan kita sekarang berada dalam sebuah realitas fisik yang benar-benar baru, bahkan lama setelah pemicunya, yaitu perang itu sendiri, selesai. Kalau kondisi fisiknya aja udah berubah drastis, gimana dengan kehidupan di dalamnya? Tentu saja, ini memicu bencana ekologis yang luar biasa besar. Semua kehidupan laut harus berhadapan dengan dunia yang baru dan brutal. Efek dominonya dimulai dari paling bawah. Tanpa matahari, fitoplankton, si produsen utama makanan di laut, bakal musnah. Akibatnya, seluruh jaring makanan laut runtuh, dari bawah sampai ke atas. Anehnya, setelah kehancuran massal di awal itu, ekosistem laut bukannya pulih seperti sedia kala. Enggak, dia justru bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat sekali baru, sesuatu yang asing bagi kita. Seluruh sistem kimia lautan seolah diriset. Nutrien dari laut dalam yang tadinya tertidur tiba-tiba naik ke permukaan, menciptakan kondisi ideal buat jenis kehidupan yang lain. Jadi yang dominan bukan lagi makhluk yang sama. Ini benar-benar seperti ekosistem dari planet lain yang muncul di bumi. Dan sekarang, kita sampai di bagian akhir. Warisan paling mengerikan dari semua ini, skala waktu dari kerusakan yang ditimbulkan. Grafik ini nunjukin betapa dalamnya luka yang ditinggalkan. Semakin dalam kita melihat, semakin lama lautan mengingat perang ini. Kalau di permukaan mungkin pemulihannya butuh puluhan tahun, tapi di laut dalam, kita bicara soal ratusan, bahkan ribuan tahun. Artinya, dampak dari perang ini akan dirasakan oleh puluhan generasi setelah kita.
Dan beberapa perubahan, seperti zaman es kecil nuklir di kutub utara, bahkan bisa jadi fitur permanen di planet kita. Kesimpulan para penelitinya pun sangat jelas. Untuk beberapa bagian lautan, mungkin nggak akan pernah ada jalan kembali ke kondisi semula. Titik. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup meresahkan. Konfliknya mungkin cuma berlangsung beberapa hari, tapi lautan akan mengingatnya selama 1000 tahun. Jadi apa artinya sebuah kemenangan sementara kalau planet kita rusak secara permanen? Itu warisan yang harus kita pikirkan baik-baik.